Planet Klintar merupakan rumah bagi Symbioid. Pencipta mereka Knull telah dipenjara di sana karena cara-cara kejam dan menakutkannya. Knull mengirimkan para pengikutnya Synovik untuk mencari kodek yang akan memberinya kebebasan dan memungkinkan dia untuk menimbulkan kehancuran di seluruh alam semesta. Eddie menjadi buronan karena kematian Patrick Mulligan, jadi tidak bisa kembali ke San Francisco dan memutuskan untuk pergi ke New York City guna membersihkan namanya. Dalam perjalanan keluar, Eddie dan Venom menemukan gudang rahasia tempat anjing-anjing dipaksa untuk bertarung. 4 preman yang menjalankan operasi ini menghadapi Eddie dan bersiap untuk membunuhnya, tapi Eddie membiarkan Venom melemparkan preman-preman tersebut. Kemudian melepaskan anjing-anjing untuk membalas dendam. Venom kemudian menangkap setiap preman dengan tentakelnya dan menggigit kepala mereka. Eddie dan Venom mulai menuju New York tanpa menyadari bahwa Synovik mengikuti mereka. Dr. Terry Fane dipanggil untuk pergi ke Area 51 dan bertemu dengan Jenderal Strickland dan koleganya Shady. Ketiganya kemudian pergi ke sel penahanan yang menampung Mulligan, yang menjadi inang Symbioid yang dikenal sebagai Toksin. Melalui Mulligan, Toksin memperingatkan mereka tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Knull. Venom memaksa Eddie untuk bergantung pada pesawat terbang dalam perjalanan ke New York. Mereka diserang oleh Synovik sebelum berhasil mengirimkannya melalui turbin. Venom membuat Eddie terjun bebas dan menjadi parasut hingga mendarat mulus di tanah. Venom kemudian menjelaskan tentang Knull dan mengapa mereka diburu. Kodek terbentuk ketika kehidupan Symbioid dan inangnya digabungkan, yang terjadi jika Symbioid menyelamatkan inangnya dari kematian. Hal ini sudah terjadi karena Venom menghidupkan kembali Eddie ketika dia ditusuk oleh Riot. Synovik dapat mendekati kodek jika Venom terbentuk sepenuhnya, jadi dia bersembunyi di dalam Eddie untuk sementara. Mereka kemudian melihat seekor kuda dan Venom masuk ke tubuh kuda itu sehingga mereka bisa bergerak lebih cepat. Strickland mengirimkan tentara untuk mengejar Eddie dan Venom. Keduanya terjebak di dekat sungai dan harus berenang untuk menyelamatkan diri. Eddie melawan 2 tentara bayaran saat terpisah dari Venom, dan dia terpaksa menembak salah satu dari mereka untuk membela diri, yang membuatnya merasa bersalah. Venom akhirnya mengejar Eddie dan menyelamatkannya sebelum mereka jatuh ke air terjun. Sebelum tentara bisa menangkap mereka, Synovik mengejar mereka, melahap dan menghancurkan tentara seperti mesin penghancur kayu. Eddie dan Venom menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Toksin memperlihatkan bentuk aslinya kepada Teddy, Shady, dan Strickland, memberitahu mereka bahwa Venom membawa kodek, dan selama dia hidup, seluruh dunia dalam bahaya. Everything. Eddie berjalan hingga dia menemukan keluarga Martin dan Nova bersama anak-anak mereka Echo dan Liv. Mereka memberi Eddie makanan dan setuju untuk memberinya tumpangan hingga Pegas karena mereka ingin melihat Area 51 sebelum dinonaktifkan. Eddie mencoba masuk ke kasino tetapi ditolak karena pakaiannya terlalu santai. Venom menghantam kepala pria itu hingga pingsan sebelum mereka menemukan pria mabuk lain dan menaklukkannya juga untuk mengambil jasnya. Di dalam, Eddie dan Venom bertemu dengan Nyonya Chen yang mengajak mereka ke kamarnya untuk membersihkan diri. Let's dance, baby. Chen memujuk Venom untuk keluar dan menari dengannya, tapi ini membuat Synovik melacak mereka dengan mudah. Wow, so ugly. Meskipun Synovik tersebut kabur saat Venom menghilang, ini memungkinkan anak buah Strickland untuk menangkap Eddie dan Venom. Keluarga Martin tiba di Area 51 dan mereka lalu masuk ke dalam agar bisa melihat area itu lebih dekat. Strickland menarik Eddie keluar dari selnya untuk mengeksekusinya guna menghancurkan kodek, tapi Venom telah menempel pada Shady dan kemudian melompat kembali ke Eddie untuk menyelamatkannya. Synovik muncul, Toksin menahan serangan Synovik yang memungkinkan Venom melarikan diri sebelum Synovik memakannya. Symbioid lain segera dibebaskan oleh Teddy dan Shady dengan mereka menempel pada ilmuwan lain untuk mengungkapkan bentuk aslinya.
Symbiote tersebut melawan Xenophage, tapi Xenophage terus beregenerasi dan tidak mungkin dibunuh, dan juga berhasil membunuh beberapa Symbiote lainnya. Martin dan keluarganya menyaksikan ketika Symbiote keluar dari fasilitas dan terus berusaha menahan Xenophage mengejar Venom. Strickland menembak Xenophage itu menggunakan bazooka, tetapi akibat ledakannya menara pengawas jatuh bersama Martin dan keluarganya. Untunglah Eddie dan Venom beserta Symbiote lain menyelamatkan mereka, dan Teddy membawanya ke tempat yang aman. Xenophage memanggil makhluk lain seperti dirinya untuk mendukungnya. Sementara Sandy sekarang menjadi Symbiote Laser, memimpin Symbiote lain untuk melawan Xenophage. Venom memancing Xenophage untuk menjauh, lalu helikopter menembakinya. Ternyata Xenophage itu tidak musnah dan menyerang helikopter hingga jatuh dan juga melukai Strickland. Venom dan Laser lalu menghabisi Xenophage menggunakan baling-baling helikopter dan menyelamatkan Strickland dan seorang prajurit lainnya. Xenophage menangkap Eddie dan akan memakannya, tapi Martin menyelamatkannya. Sementara Xenophage lain membunuh Laser setelah dia terpisah dari Sadie. Eddie dan Venom tahu apa yang harus dilakukan dan memutuskan untuk melakukannya bersama. Mereka berjalan keluar ke tempat terbuka untuk memancing Xenophage mendekati mereka. Venom membungkus semua Xenophage dalam dirinya dan mendorong Eddie keluar ke jarak yang aman. I'll never forget you. No. Time to go. Strickland lalu mengapitkan wadah asam untuk menghujani Venom dan Xenophage bersama-sama. Venom melindungi Eddie dengan pintu baja, lalu berpamitan kepadanya. Strickland meledakkan granat karena dia juga terkenal semprotan asam, dan seluruh tempat itu meledak, menghancurkan Xenophage untuk selamanya. Dengan hilangnya kodek, Knull juga dipaksa kembali ke dalam penjaranya. Teddy mengaktifkan Symbiote miliknya sendiri, Agony, dan menggunakan kecepatan supernya untuk membawa dirinya dan Sadie ke tempat yang aman sebelum mereka terjebak dalam ledakan. Eddie bangun di rumah sakit, di mana seorang jenderal memberitahunya bahwa berkat apa yang dia lakukan, catatan kriminalnya telah dihapus dan dia bisa menjalani hidup normal lagi, asalkan dia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dia alami. Eddie akhirnya melakukan perjalanan ke New York City. Dia mengunjungi Patul Liberty seperti yang diinginkan Venom sambil mengenangnya. I won't forget you, buddy.